Reforming Heart hari ke-40. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah serangan orang Amalek. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 30 ayat 1-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Mari kita renungkan. Ujian berikutnya dari Tuhan kembali diberikan untuk Daud. Orang Amalek membakar Siklak dan menawan semua keluarga pasukan Daud. Istri dan anak-anak mereka semua ditawan. Inilah saat yang sangat berat bagi Daud. Jika sebelumnya dia mengalami pengejaran dan berada di dalam bahaya maut, maka kali ini dia merasakan pedihnya kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Keadaan bahkan bertambah parah, karena seluruh rakyat yang mengikuti dia mengancam akan melemparkan dia dengan batu karena kesedihan yang mereka alami. Keadaan terjepit inilah yang menjadi cara Allah menunjukkan bahwa dialah yang akan melindungi Daud dan akan berperang baginya. Akankah Daud tetap berpegang kepada Allahnya? Ayat 7 memberikan jawabannya. Dia tidak mau terus tenggelam di dalam keadaannya. Dia ingin kembali kepada panggilannya yang utama, yaitu menaati Tuhan. Dia memerintahkan Imam Abiatar untuk membawa efod, dan Daud memanjatkan doanya kepada Allah. Apakah baju efod itu? Baju efod adalah baju imam yang dipakai ketika sang imam melakukan tugas keimamannya, yaitu mewakili umat untuk berdoa kepada Allah. Dengan demikian, Daud berespons dengan bertanya kepada Allah, "Apakah perintahmu bagiku sekarang?" Ini adalah respon yang patut kita contoh. Di saat keadaan yang terhimpit, kita tidak boleh memaksa Tuhan melakukan ini atau itu bagi kita. Kita juga tidak boleh menjadi kecewa kepada Dia yang berkuasa atas segala sesuatu.
Daud datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Bukan untuk memohon Tuhan melakukan ini atau itu. Bukan juga untuk menyatakan kekecewaan kepada Tuhan. Daud datang untuk bertanya kepada Tuhan semesta alam. Apakah yang harus aku lakukan untuk mentaatimu? Jawaban Tuhan memberikan kekuatan yang sangat besar kepada Daud. Tuhan memerintahkan Daud untuk mengejar gerombolan Amalek itu dan mereka akan sanggup membebaskan para tawanan. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan Daud tidak pernah gagal menyatakan pertolongannya kepada hambanya ini. Tidak ada penghiburan apapun yang dapat menolong Daud selain firman Tuhan yang berbicara kepada dia. Siapapun dapat tetap setia kepada Allah di dalam segala kelimpahan dan ketentraman hidup. Tetapi kesetiaan seperti itu adalah kesetiaan yang tidak teruji. Mengapa tidak? Sebab, seperti dikatakan Ayub, akankah kita menerima segala yang baik dari Allah, tetapi membuang segala hal yang buruk yang Tuhan timpakan kepada kita? Mari kita melihat kitab Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tanpa hal buruk ini, kesetiaan sangat sulit diuji. Tetapi juga sangat sulit untuk tetap memiliki kekuatan di dalam segala himpitan keadaan di sekitar kita. Bagaimanakah cara kita melewati semuanya ini? Ada yang berusaha melewatinya dengan mematikan segala perasaan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana caranya supaya tidak menderita karena hadirnya situasi yang menghancurkan segala kekuatan batin seseorang? Caranya, menurut orang-orang Stoik, adalah dengan mengabaikan segala bentuk emosi sebagai suatu perasaan liar yang menunjukkan kebodohan. Orang bijak tidak lagi merasakan kesedihan. Demikian menurut kaum orang Stoik. Orang-orang bijak berpikir secara rasional, dan karena itu dia akan menganggap segala bentuk emosi sebagai suatu bagian dirinya yang rendah. Tetapi ini bukan ajaran Alkitab. Allah pun mempunyai emosi. Dia bisa marah, atau berduka, atau bersukacita. Demikian juga manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Bolehkah keadaan emosi kita dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita? Tentu boleh, sebab ini adalah hal yang tidak mungkin bisa terhindarkan. Tetapi kita tidak boleh takluk kepada keadaan ini. Kita tidak bisa membiarkan diri larut di dalam keadaan emosi yang membuat kita terus takluk kepada keadaan. Keadaan sekitar kita bukanlah pemberi pengaruh yang utama bagi keadaan jiwa kita. Iman kita kepada Tuhanlah yang menjadi penopang yang utama bagi kita untuk mampu menang atas keadaan yang menghimpit kita. Jika seseorang terus tenggelam di dalam kesedihan, ketakutan, amarah, dan akhirnya depresi, maka dia belum mengalami kemenangan iman yang sejati. Jika seseorang belum pernah memasuki keadaan di mana kesedihan, ketakutan, dan juga amarah begitu menguasai dirinya, maka dia belum teruji. Tetapi, jika dia pernah dihimpit keadaan yang membuat dia mengalami perasaan-perasaan tersebut, lalu mengatasinya karena kekuatan yang diperolehnya dari Allah, maka dia telah mengalami kemenangan iman di dalam Allah. Dan inilah cara orang beriman datang kepada Tuhan. Dia berdoa, merendahkan dirinya kepada Tuhan, dan bertanya, "Apakah yang Engkau inginkan aku lakukan ya Tuhan?" Daud bertanya, "Haruskah aku mengejar mereka? Dapatkah mereka kususul?" Ayat 6 bagian akhir mengatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Inilah hal yang pernah dialami juga di dalam 1 Samuel 23 ayat 16. Kepercayaan Daud kembali dikuatkan oleh perkataan dari Yonatan. Dan pada bagian ini kepercayaan Daud dikuatkan justru dengan keinginan untuk mentaati Tuhan. Kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 1 Samuel. Bagian ini makin menguatkan penekanan kepada penyertaan Tuhan atas Daud. Bandingkan ayat 6 dengan 1 Samuel 14 ayat 36-37. Demikian bunyinya. Lagi kata Saul, "Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing, dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka."
Jawab mereka itu, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik." Tetapi imam berkata, "Marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini." Saul bertanya kepada Allah, "Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Atau 1 Samuel 14 ayat 18-19. Demikian bunyinya. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel." Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Betapa berbedanya Saul dengan Daud. Daud sangat menekankan mencari kehendak Tuhan. Saul hanya meletakkan kehendak Tuhan sebagai suatu formalitas. Ketika dia berada dalam keadaan terdesak, barulah dia mencari kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan menjawab doa orang yang bermain-main dengan dia seperti Saul. Itu sebabnya di dalam 1 Samuel 14 ayat 37, Tuhan diam. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Dia mentaati perintah Tuhan walaupun dalam keadaan terjepit. Tuhan melatih Daud dengan cara yang begitu berat. Tetapi respons Daud membedakan dia dengan Saul. Di mana Saul gagal, Daud berhasil. Saul berespons kepada keadaan. Daud berespons kepada perintah Tuhan. Saul tidak peduli kehendak Allah. Daud mengutamakan kehendak Allah. Bagian ini adalah bagian yang memberikan penekanan yang makin memuncak bahwa sang raja baru telah diangkat oleh Tuhan. Lupakanlah raja yang lama. Alihkanlah pandanganmu kepada raja yang baru ini. Karena berbeda dengan raja yang lama, raja yang baru ini mengutamakan kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang segera bangkit dalam keadaan apapun. Keadaan yang menghantam kita sehingga kita hancur sekalipun adalah ujian kesungguhan kita mentaati kehendak Allah. Bagaimanakah kita dapat melewati ujian ini? Dengan belajar berdiam diri di hadapan Allah, ketika kita tergoda untuk membuka mulut dan mempertanyakan keputusannya. Tetapi Daud memberikan pelajaran untuk bertindak dengan cara yang seharusnya. Daud mengajarkan kepada kita untuk bertanya kepada Tuhan. Apakah yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah yang Tuhan harapkan saya perbuat? Keputusan apakah yang harus saya ambil untuk mentaatimu? Daud menjadi raja yang juga adalah imam. Dia berseru kepada Tuhan demi kepentingan seluruh umat. Bayang-bayang Kristus. Bagian ini memberikan pernyataan tentang kebertundukan total Kristus. Tidak ada manusia manapun di dalam sejarah yang menjadikan ketaatan kepada kehendak Allah sebagai hal yang sama pentingnya dengan makanan. Mari kita melihat Injil Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ketaatan Kristus adalah ketaatan akan kehendak Bapa yang memerintahkan Dia untuk turun dari tahtanya di surga yang mulia dan pergi ke dunia yang penuh dengan cemar dan dosa. Kehendak Bapa yang memerintahkan Dia untuk rela dihina dan disiksa. Kehendak Bapa yang memerintahkan Dia untuk naik ke kayu salib dan mati dengan cara yang paling hina. Ketaatan seperti ini, siapakah lagi yang pernah melakukannya? Setiap orang cemar yang berdosa tidak rela direndahkan sedemikian. Kristus yang mulia dan suci rela direndahkan sedemikian karena itulah kehendak Bapa baginya. Bagaimanakah saya menang atas segala ujian? Dengan memberikan ketaatan kepada kehendak Allah. Bagaimana mungkin saya sanggup mengerjakan itu? Kristus yang sudah mengerjakannya. Kristus yang sudah mengerjakannya adalah sumber kekuatan kita untuk berjuang mentaati Allah.